Renungan Hari Rabu dalam Pekan Suci 31 Maret 2021 bersama Media Katolik Duk in Altum. Bacaan suci diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Mari kita dengarkan dengan penuh iman. Pokok bacaan, Judas mengkhianati Yesus dan Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Judas Iskariot. Kepada imam-imam kepala ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus dan berkata, "Di mana engkau menghendaki kami menyiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Judas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, minggu ini kita umat Kristen sedunia sedang merayakan Pekan Suci. Artinya dalam minggu ini kita secara khusus memasuki hari-hari yang penuh rahmat di mana kita merayakan misteri iman kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus yang sebagai anak Allah datang ke dunia yang fana ini untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dan dengan demikian memberi kondisi untuk manusia masuk dalam kerajaan Allah atas rahmat penebusannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Judas Iskariot dalam Injil tadi mengatakan, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mungkin ini menjadi titik awal rencana pengkhianatan Yesus sang juru selamat dunia. Maka tibalah perayaan Paskah Yahudi dan muncul keinginan Yesus untuk makan bersama para muridnya. Berbagi roti dan anggur dengan para murid yang dikasihnya, yang lazim disebut perjamuan terakhir. Dalam perjamuan cinta inilah Yesus hadir bersama murid-muridnya. Dan Judas Iskariot pun ada di antara mereka dan akan menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang yang akan menghukum dan menyalibkannya. Mungkin ada yang bertanya, apa yang membuat dia bisa mengambil jalan tragis ini dengan menjual sang guru yang dikaguminya? Apakah cuma karena 30 keping perak atau ada hal lain yang mendorong Judas bertindak demikian? Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil tadi Yesus berkata, "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Inilah pertanyaan Yesus sebagai tanda sesal terhadap tindakan Judas ini.
Sulit kita bayangkan seorang yang dicintai Yesus menyerahkan dia kepada para musuhnya dengan harga 30 keping perak. Tentunya merupakan kisah yang sangat menyedihkan yang terjadi dalam kelompok rasul-rasul. Mereka adalah orang-orang yang diajarkan Yesus untuk saling mencintai. Mereka juga adalah murid-murid yang dicintainya. Mereka yang tidur bangun bersama dengan Yesus, menemani Yesus dalam karya pewartaannya tentang kerajaan Allah yang penuh cinta dan damai. Judas Iskariot adalah seorang terpercaya di antara para muridnya. Dia adalah pemegang uang kas dalam kelompok mereka. Dia adalah seorang yang dikasihi Yesus. Semua itu mau mengatakan bahwa orang yang kita percaya dan cintai pun bisa mengkhianati kita seperti Judas. Saudara-saudariku, orang beriman yang terkasih dalam Yesus. Dalam Injil tadi kita dengar bahwa murid-murid Yesus satu persatu mengatakan, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Berarti Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Mari kita coba membayangkan setiap adegan yang manis dan menyenangkan sebelumnya. Di saat mereka masih bersama-sama dengan Yesus sebagai guru dan murid. Mereka semua adalah sahabat. Karena itu aksi penyelupan roti dalam cawan yang sama bisa berarti kasih cinta yang sederajat antara mereka. Cinta yang dari hati ke hati juga bisa berubah menjadi pengkhianatan. Karena mereka mulai mencari keuntungan diri sendiri, merebut prestasi dan nama baik, serta mencari jalan kebahagiaan pribadi sendiri. Mereka lupa akan cinta Yesus yang besar terhadap mereka. Coba kita bayangkan betapa sakitnya dan menyedihkan ketika Yesus mengetahui bahwa ada di antara murid-muridnya yang dicintainya yang akan menjadi penjual dirinya. Sekiranya kita juga hadir di saat-saat yang memilukan ini, apa rasa hati kita? Apakah kita berani melakukan hal serupa terhadap Dia yang mencintai kita? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, dalam situasi yang sangat mengenaskan, Judas berkata, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah menyatakannya." Maksud Yesus jelas menunjukkan bahwa Judas yang memilih jalan pengkhianatan itu. Pasti ada banyak hal yang dilakukan para murid Yesus, khususnya Judas Iskariotis, yang terulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pilihan kita sendiri, maka muncullah pertanyaan-pertanyaan reflektif sebagai berikut. Apakah kita benar-benar murid Kristus yang sejati, yang pernah mengkhianati Yesus karena pilihan kita sendiri? Apakah kita sungguh mencintai Yesus seperti Dia mencintai kita? Apakah kita tidak termasuk salah seorang Judas Iskariot di zaman ini yang berani menjual Yesus seharga 30 keping perak untuk kepentingan pribadinya sendiri? Seandainya memang demikian, apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Saudara-saudariku terkasih, barangkali dalam masa pekan suci dan pada saat pandemi ini, kita semua diajak untuk terus mencintai lagi, terus berbuat baik tanpa batas dan kepada siapa saja, terus bersikap rendah hati terhadap semua orang, terutama yang menghina dan membenci kita. Marilah kita bersatu sebagai umat Allah, sebagai murid-murid Kristus yang sejati, untuk saling menolong dan tidak saling menjual, tidak saling membenci, agar kita bisa berjalan dengan langkah yang pasti menuju Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, dan boleh menikmati rahmat kebangkitannya yang akan kita rayakan pada hari Paskah nanti. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan selamat berpekan suci.